Pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai database manajemen sistem. Secara definitif, database adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait atau berelasi, sehingga memudahkan aktivitas dalam memperoleh informasi ataupun mencari data. Nah, untuk mengelola database diperlukan perangkat lunak yang dikenal dengan database manajemen sistem, yang umum disingkat dengan DBMS. DBMS ini merupakan perangkat lunak sistem yang memungkinkan user mampu membuat, memelihara, mengendalikan, dan mengakses database dengan cara yang sangat mudah. Nah, DBMS ini dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam user yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda, bergantung pada level dari tiap manajemen di dalam organisasi. Fitur database management system setidaknya menyatakan karakteristik khusus ataupun kemampuan khusus yang dimiliki oleh DBMS. Terdapat 7 fitur pada DBMS. Yang pertama, independensi data. DBMS menjamin independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak bergantung pada data. Sehingga, walaupun struktur data diubah, program tidak ikut berubah. Kemudian fitur berikutnya keamanan. DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki hak akses. Berikutnya fitur integritas. DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan yang valid serta konsisten. Fitur lainnya yaitu konkurensi atau disebut dengan data sharing, di mana data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa user karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Fitur berikutnya recovery. Ini DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan yang semula sebelum terjadinya kesalahan ataupun error ataupun gangguan gangguan pada perangkat keras maupun piranti lunaknya. Berikutnya adalah katalog sistem. Ini DBMS menyediakan fasilitas kamus data ataupun katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari tiap-tiap field data yang terkandung dalam database. Dan yang terakhir, fitur dari perangkat produktivitas. Ini DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas, sehingga memudahkan user untuk menarik manfaat dari database. Misalnya report generator ataupun query generator. Ini semacam pembangkit laporan ataupun pembangkit query atau pencarian informasi. Adapun keunggulan dari penggunaan database management system, itu arahnya ada pada efisiensi dan efektivitas. Nah, keunggulan tersebut dimanifestasikan dalam beberapa keunggulan beberapa hal. Yang pertama, mengendalikan atau mengurangi duplikasi data. Kemudian menjaga konsistensi dan integritas data, memudahkan perolehan informasi yang lebih banyak dari data yang sama, meningkatkan keamanan data, memaksakan penerapan standar, menghemat biaya, menanggulangi konflik kebutuhan antar pemakai, meningkatkan tingkat respon dan kemudahan akses bagi pemakai, meningkatkan produktivitas pemrogram, meningkatkan pemeliharaan, meningkatkan konkurensi tanpa menimbulkan masalah kehilangan informasi atau integritas, dan yang terakhir meningkatkan layanan backup dan recovery. Ada keunggulan, ada kelemahan. Nah, kelemahan dari penggunaan database manajemen sistem, ini yang pertama, kompleksitas yang tinggi, membuat administrator dan user harus benar-benar memahami fungsi dalam DBMS agar dapat memperoleh manfaat yang optimal. Kemudian berikutnya, ukuran penyimpanan yang dibutuhkan oleh DBMS sangat besar. Nah, ini bicara tentang bagaimana banyak user yang membuat dan memberikan banyak data dan memproses sampai ke menghasilkan outputnya menjadi informasi. Nah, hal-hal tersebut itu membutuhkan piranti-piranti seperti piranti keras dan piranti lunak yang cukup mahal. Nah, ini yang menyebabkan harga dari sebuah database manajemen sistem itu sangat mahal. Dan kemudian, termasuk juga biaya konversi ataupun biaya pemeliharaannya itu menyebabkan DBMS itu cenderung lebih mahal. Gitu ya. Nah, kemudian ketika sebuah organisasi berfokus kepada database manajemen sistem, ini ketika ada kegagalan, itu cenderung kegagalannya lebih tinggi
Karena semua user itu bergantung pada ketersediaan satu DBMS. Dan ini yang kadang menyebabkan sebuah sistem yang menggunakan DBMS itu kalah gitu ya dibanding sistem yang menggunakan basisnya masih berkas. Penggunaan database management system itu meliputi 4 komponen dalam lingkungan database, yaitu ketersediaan hardware, software, brainware, dan network. Brainware yang terlibat secara langsung dalam penggunaan database management system ini dikategorikan menjadi dua, di mana ada pihak yang berperan secara langsung dan yang satu lagi pihak yang bergerak di balik layar. Nah, untuk yang pertama, pihak yang berperan secara langsung ini ada database administrator. Ini merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi penggunaan sumber daya database, di mana tugasnya yaitu mengatur otoritas akses terhadap database, memonitor penggunaan database, sampai melayani permintaan hardware dan software. Kemudian ada pihak database designer, ini pihak yang bertanggung jawab dalam perancangan database. Tugasnya mengidentifikasi data yang akan disimpan dalam database, sampai memilih struktur yang sesuai dalam menyajikan dan menyimpan data. Kemudian ada end user. Ini pihak yang pekerjaannya memerlukan akses terhadap database dalam keperluan query, update, dan juga generate report. End user ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu casual end user, naive atau parametric end user, sophisticated end user, dan standalone user. Berikutnya sistem analis dan application programmers. Untuk sistem analis bertugas mendefinisikan kebutuhan end user dan mengembangkan spesifikasi untuk transaksi-transaksi yang memenuhi keinginan dari user. Kemudian ada application programmers, ini bertugas mengimplementasikan spesifikasi menjadi kode-kode dalam program. Kategori yang kedua, ini merupakan pihak yang bergerak di belakang layar. Yang pertama itu ada di DBMS Designer and Implementers. Ini merupakan pihak yang merancang dan mengimplementasikan modul-modul DBMS dan interface-nya sebagai satu paket perangkat lunak. Kemudian ada pihak Tools Developers. Ini pihak yang mengembangkan paket-paket software yang memberikan fasilitas dalam perancangan dan penggunaan sistem database. Dan yang terakhir yaitu Operators and Maintenance Personnel. Ini menyatakan pihak-pihak yang mengoperasikan dan juga memelihara DBMS. Penting sekali dalam sebuah database memiliki arsitektur. Ini dimaksudkan untuk membuat abstraksi terhadap database. Nah, abstraksi tersebut menggambarkan diagram interaksi antara komponen-komponen penyusun dari DBMS. Di mana tadi sebelumnya di slide sebelumnya sudah disebutkan terdapat hardware, software, brainware, dan juga network. Nah, tujuannya dalam arsitektur database agar database management system ini dapat diakses secara efisien tanpa mengharuskan user tahu secara detail tentang cara data disimpan dan juga dipelihara. Nah, di sini terdapat American National Standard Institute Standard Planning and Requirement Committee (ANSI SPARC) yang mendefinisikan 3 level dalam arsitektur database. Yang pertama yaitu level internal, yang kedua level konseptual, dan yang ketiga level eksternal. Ini adalah arsitektur dari ANSI SPARC, di mana ketika penggunaan database ini dilihat dari tingkat internal, kemudian berikutnya tingkat konseptual, dan yang terakhir yaitu tingkat eksternal, di mana tingkat eksternal itu dapat dilihat dari berbagai macam pandangan. Di sini contohnya ada 3 pandangan. Nah, pada dasarnya arsitektur 3 tingkat ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang sama, tetapi dengan tampilan yang dipersonalisasi. Nah, jarak tingkat internal dari tingkat eksternal itu berarti user tidak perlu mengetahui bagaimana data disimpan secara fisik ke dalam database. Nah, pemisahan level ini memungkinkan database administrator untuk mengubah struktur penyimpanan database tanpa mempengaruhi tampilan pengguna. Nah, berdasarkan arsitektur ANSI SPARC ini kalau dilihat dari tingkat internal, ini melibatkan bagaimana database direpresentasikan secara fisik di sistem komputer. Jadi ini menjelaskan bagaimana data sebenarnya disimpan dalam database dan di perangkat keras komputer, termasuk juga penggunaan dari software-software tertentu. Kemudian ke tingkat yang konseptual, ini cara untuk mendeskripsikan data apa yang disimpan dalam keseluruhan database dan bagaimana data tersebut itu berelasi ataupun terkait. Nah, tingkat konseptual ini tidak menentukan bagaimana data disimpan secara fisik,
Nah, jadi hal-hal yang penting yang diangkat yaitu ketika database administrator bekerja, itu ada di level ini sebenarnya. Karena setidaknya mengendalikan data-data yang ada dalam sebuah database. Kemudian adanya penjelasan struktur dari semua user. Dan kemudian database administrator juga dapat menentukan level dari pengguna tersebut. Dan juga tampilan dari keseluruhan database itu dapat di-view, dapat dilihat oleh database administrator pada tingkat konseptual ini. Dan berikutnya yang terakhir yaitu ke tingkat eksternal, ini menyatakan sampai kepada tampilan pengguna, di mana tampilan database pengguna ini menjelaskan keseluruhan bagian dari database yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses data-data tertentu. Tidak semua orang mampu mengakses semua data, gini ya. Nah, ini bicara tentang adanya akses ataupun izin gitu ya, yang diberikan database administrator kepada pengguna. Ini adalah penjelasan extend dari tingkat internal, konseptual, dan juga eksternal. Language dalam DBMS digunakan untuk membuat spesifikasi skema konseptual dan internal dan mapping antara keduanya. Nah, untuk language yang pertama yaitu Data Definition Language atau disingkat DDL. Ini dapat digunakan untuk menspesifikasikan kedua skema yaitu konseptual dan internal dengan asumsi jika dalam DBMS tidak ada pemisahan yang ketat antara kedua level tersebut. Dan kemudian DDL juga hanya digunakan untuk menspesifikasikan skema konseptual saja jika dengan kondisi DBMS mempunyai pemisahan yang jelas. Kemudian ada View Definition Language untuk memetakan antara konseptual dengan internal. Nah, tujuannya menspesifikasikan user view dan memetakannya menjadi skema konseptual. Kemudian ada Data Manipulation Language atau disingkat DML. Ini digunakan untuk melakukan manipulasi data. Tujuannya adalah untuk memodifikasi setelah dilakukan proses kompilasi skema konseptual. Nah, berikutnya yang terakhir adalah Structure Query Language atau SQL. Ini merupakan contoh dalam bahasa yang digunakan dalam memanipulasi database relasional yang mengintegrasikan keseluruhan language, yaitu DDL, DML, dan VDL. Terdapat 4 model database, yaitu model data hierarkis, jaringan, relasional, dan berorientasi objek. Untuk model data hierarkis dikenal dalam bentuk pohon terbalik, terdapat root dan kemudian itu dijadikan sebagai parent dan setelah itu ke bawahnya merupakan child gitu ya. Dan untuk model data hierarkis ini merepresentasikan hubungan satu ke banyak atau one to m. Nah, tapi untuk hubungan many to many itu tidak direpresentasikan. Nah, ini adalah gambar dari contoh model data hierarkis, di mana parent paling awal yaitu root, dan kemudian di sini misalnya ada child dosen 1 dan dosen 2. Untuk dosen 1 memiliki child MKA, di mana MKA memiliki child mahasiswa 1 sampai 3. Sedangkan dosen 2 memiliki child MKB dan juga MKC. Untuk MKB punya child mahasiswa 4 dan MKC memiliki child mahasiswa 5 dan 6. Berikutnya adalah model data jaringan. Pada dasarnya model data jaringan ini menyerupai model hierarkis namun tidak mengenal root. Nah, di sini merepresentasikan hubungan many to many. Jadi setiap child itu bisa memiliki lebih dari satu parent. Ini adalah gambar dari contoh model data jaringan. Nah, perbedaannya dengan model data hierarkis tidak ada root di sini. Namun di sini terdapat parent dosen 1 dan dosen 2 dengan child MKA masing-masing, dosen 2 MKB dan MKC. Nah, namun di sini kalau diperhatikan untuk parent dari dosen 1 di dalam child MKA itu bisa memiliki child ke mahasiswa 4 dan mahasiswa 5. Demikian juga dari parent dosen 2 memiliki child MKB, di mana MKB di sini memiliki child bukan hanya mahasiswa 4, tapi mahasiswa 1, 2, dan 3. Berikutnya adalah model data relasional. Model data ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2, dengan setiap tabel tersusun atas sejumlah baris dan kolom.
Nah, untuk kolom atau dikenal dengan field dapat didefinisikan sebagai satuan data terkecil dalam sebuah tabel yang mempunyai makna. Kemudian untuk baris sendiri atau dikenal dengan record, ini adalah sekumpulan kolom yang menyatakan suatu data yang saling terkait. Jadi setidaknya dalam sebuah baris dan kolom terdapat data. Pada model data relasional, kaitan atau asosiasi antara dua buah tabel disebut dengan relasi. Nah, relasi dapat berupa satu ke satu atau one-to-one, di mana satu data pada suatu tabel berpasangan dengan hanya satu data pada tabel lain. Kemudian juga bisa ke satu to many atau satu ke banyak, satu data pada suatu tabel berpasangan dengan banyak data pada tabel lain. Nah, untuk model data relasional tidak mendukung relasi many to many atau banyak ke banyak. Relasi seperti ini perlu dibentuk dengan relasi banyak ke satu dan satu ke banyak. Untuk model data relasional, secara konsep, setiap tabel harus memiliki primary key. Nah, primary key di sini dapat tersusun dari sebuah atau beberapa field yang berperan sebagai identitas yang unik untuk setiap baris data. Nah, kemudian dalam tabel ini juga terdapat cenderungnya foreign key yang menyatakan kolom dalam sebuah tabel yang menjadi penghubung dengan primary key pada tabel lain. Model data berorientasi objek adalah model data yang menerapkan teknik pemrograman berorientasi objek. Adapun database berorientasi objek adalah sebuah database multimedia yang mampu menyimpan lebih banyak tipe data dibanding database relasional, di mana di dalamnya terdapat pengkapsulan, class, inheritance, identity, metode, polymorphism, dan objek. Berikutnya adalah Structure Query Language atau yang disingkat dengan SQL. Ini merupakan bahasa atau language yang digunakan untuk mengakses database relasional. SQL sendiri dapat digunakan untuk mengambil dalam artian meng-capture data, menciptakan, dan menghapus tabel, menambah, merubah, dan menghapus data pada tabel, serta melakukan aktivitas operasional lainnya. Demikian pertemuan untuk saat ini. Terima kasih.